Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Ayu dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat games menggunakan Scratch. Untuk membuat games menggunakan Scratch itu dapat dilakukan secara online dan juga offline. Cuma bedanya kalau secara online itu kita membutuhkan jaringan yang stabil dan juga kuota yang cukup besar. Karena membuat games menggunakan Scratch itu lumayan cukup lama. Sedangkan secara offline kita tidak butuh jaringan yang stabil dan kuota yang kita butuhkan tidak terlalu besar. Gunanya hanya untuk mendownloadnya saja. Di sini saya menggunakan Scratch secara offline. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan Scratch secara offline, kalian harus mendownload Scratch-nya terlebih dahulu. Setelah di-download, baru deh kita buka Scratch-nya. Ini adalah salah satu games yang sudah saya buat menggunakan Scratch. Nama gamesnya itu adalah Box Ball. Kenapa saya menamakan gamesnya itu Box Ball? Sebab games tersebut itu mirip dengan sepak bola, tetapi berbeda dari yang biasanya. Pemain, bola, dan juga sprite atau karakter yang ada di games tersebut itu hampir semuanya itu berbentuk kotak. Jadi saya menamakan gamesnya itu Box Ball. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya games tersebut itu berjalan, di sini saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di Scratch beserta fungsinya. Di sini saya menggunakan Scratch versi 3. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan versi yang lain selain versi 3, boleh saja, bebas kok. Untuk perbedaannya saya kurang tahu sebab saya belum mencoba versi selain versi ketiga ini. Di sini kalian bisa merubah bahasa sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Di sini kalian bisa menyimpan games dengan mengklik file ini. Setelah itu kalian klik yang ini, Save to your computer. Kalian juga bisa menamakan games kalian di sini. Di sini ada yang namanya tab kode, di mana berisi perintah-perintah untuk menjalankan sprite atau karakter yang ada di sini. Sesuai dengan kode yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya itu kita meletakkan salah satu kode yang ada di sini, entah di sini, atau dimanapun, yang penting di sini. Kalian letakkan di dalam sini. Jangan lupa, yang pertama kalian letakkan adalah tombol startnya. Saya di sini menggunakan tombol start itu yaitu bendera hijau. Tapi kalian boleh kok menggunakan tombol start atau tombol untuk memulai permainan itu dengan perintah yang lain. Misalnya kalian harus menekan tombol spasi, huruf, angka, atau yang lain dan sebagainya. Nah, setelah kode ini tersusun dengan rapi, maka kalian klik bendera hijau ini atau perintah yang lain untuk memulai suatu permainan. Setelah diklik, maka sprite yang ada di sini itu akan berjalan sesuai dengan perintah kode yang ada di sini yang sudah kalian susun. Dan kalian bisa berhentikan sprite yang ada di sini atau karakter yang ada di sini dengan mengklik tombol stop atau tombol yang berwarna merah itu. Di sini ada yang namanya tab custom, di mana kalian bisa merubah karakter dan juga background sesuai dengan kemauan kalian. Di sini ada yang namanya tab sound, di mana kalian bisa menambahkan suara, musik untuk membuat sprite atau games kalian itu tidak terlalu sepi. Di sini ada yang namanya tab
sprite atau karakter. Jika kalian ingin menggunakan karakter yang kalian miliki yang sudah kalian simpan di dalam PC atau laptop kalian, kalian bisa klik yang ini. Jika kalian ingin membuat karakter sesuai dengan kehendak kalian, kalian bisa klik yang ini. Jika kalian ingin menggunakan karakter yang ada di Scratch, maka kalian klik yang ini. Jika kalian ingin memunculkan karakter secara otomatis sesuai dengan kehendak si Scratch, maka kalian klik yang ini. Maka secara otomatis karakter itu akan muncul sendiri. Di sini ada tab background. Tab background ini sama seperti tab sprite atau karakter. Jadi jika kalian ingin menggunakan background yang kalian miliki yang ada di PC atau laptop, bisa klik yang ini. Jika kalian ingin membuatnya sendiri, bisa klik yang ini. Jika kalian ingin mengambil atau menggunakan background yang sudah disediakan oleh Scratch, maka kalian klik yang ini. Jika kalian ingin memunculkan background itu secara otomatis sesuai dengan kehendak si Scratch, maka kalian klik yang ini. Di sini semua karakter untuk permainan ini saya buat sendiri. Cara buatnya seperti apa? Cara buatnya, saya klik yang ini, tombol paint. Karena ini berbentuknya seperti kotak, makanya saya klik yang ini. Setelah ini diklik, kalian bisa atur warnanya. Bisa warna merah, pink, biru, hijau, dan lain sebagainya. Itu kalian klik 2 kali. Jadi deh, sprite atau karakternya. Kalian bisa atur posisi, atau kalian bisa ubah bentuknya. Bisa diperpanjang atau diperlebar sprite-nya. Setelah itu, jangan lupa ditambahin. Ini kita hapus ya. Jika kalian ingin merubah warna sprite yang biru, kalian klik yang ini, dan kalian cari deh warnanya sesuai dengan kehendak kalian. Setelah itu kalian klik 2 kali di sini, di sprite-nya. Nanti dia akan secara otomatis akan berubah warnanya. Meskipun dari awalnya kalian sudah membuat sprite-nya dengan warna biru atau hijau gitu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana sprite atau karakter ini bisa berjalan. Di sini saya akan menjelaskan bagian karakter tim biru. Kita klik tim biru. Jika saya mengklik bendera hijau ini atau yang ini, maka si sprite ini atau karakter tim biru ini akan berjalan. Jalannya ke arah mana? Jika saya menekan tombol W yang ada di keyboard, maka dia akan berjalan 10 di garis Y. Garis Y yang mana? Yang ini garis Y. Dan yang ini garis X. Maksudnya 10 bagaimana? Misalnya ini adalah angka 0. Ini angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Dia akan berjalan sampai ke angka 10. Dan yang bawah ini adalah negatifnya. Negatif 1, negatif 2, 3, dan seterusnya. Dia akan berjalan ke arah atas, sebab nilai 10-nya adalah positif. Nah, jika saya menekan tombol S yang ada di keyboard, maka si karakter tim biru ini akan berjalan ke angka 10 ke bawah ya, karena dia negatif. Di garisnya di garis Y. Untuk karakter tim merah,
Sama seperti karakter tim biru. Cuma bedanya di bagian ini, untuk berjalan ke arah atas, dia harus menekan tombol panah atas. Dan untuk berjalan ke arah bawah, dia akan menekan atau harus menekan tombol panah bawah. Sekarang yang bagian karakter bola. Jika bendera hijau ini kita klik, atau yang ini kita klik, maka si bola ini, karakter bola ini atau sprite bola ini akan berjalan sesuai dengan kode perintah yang ada di sini. Untuk rotasinya, kita pilih yang jangan berputar ya, alias dia itu berjalannya lurus. Saya ingin bolanya ini berada di tengah, makanya garis X dan juga Y ini angkanya adalah 0. Maksudnya gimana? Anggap ini adalah garis Y angkanya 0, dan ini juga garis X angkanya 0. Maka kita titik-titikin dan dia akan bertemu di sini. Maka bolanya ini akan berada di tengah-tengah di sini. Saya ingin bolanya ini berjalannya lambat, maka kita atur move-nya itu 7 ya, untuk memperlambat arah geraknya atau gerakannya. Move itu berarti dia bergeraknya lurus. Nah, jika dia berada di pinggir atau menyentuh pinggir, yang mana sih? Yang ini nih, berada di sini. Sini. Maka dia akan memantul, si karakter bola ini akan memantul. Nah, jika si bola ini menyentuh tim biru, maka dia akan bergerak ke arah 30 dan 160. Maksudnya apa? Jika dia menyentuh tim biru, maka dia bergerak dari sini, balik lagi ke sini, dan ke sini. Ini anggap aja 30, ini 160. Dan sebaliknya, jika dia, si bola ini, karakter bola ini menyentuh tim merah, maka dia akan memantul juga. Dari mana? Dari sini, balik lagi ke sini, dan balik lagi. Seperti itu. Saya ingin dia itu memantul dan berjalan terus-menerus, maka kita pakai yang namanya forever, selamanya ya. Sekarang kita akan menjelaskan bagian yang poin. Bagaimana sih cara memunculkan kalimat ini? Maka kalian klik yang variabel, kalian klik buat variabel, kalian ketik variabel apa yang kalian ingin buat. Setelah itu, jangan lupa ya, kita buat itu untuk semua sprite, jangan cuma satu sprite aja. Nanti kalau satu sprite, ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Ada yang bisa muncul dan ada yang nggak bisa muncul. Kalau misalnya si variabelnya bisa muncul, maka dia ada keterangannya. Misalnya kita buatnya di sprite bola, maka dia ada keterangannya bola titik 2 di variabel apa yang kita bikin. Misal poin tim biru, bola titik 2 poin tim biru. Pasti akan seperti itu jadinya. Kalau muncul, kalau tidak muncul, pasti akan ada yang namanya peringatan. Setelah itu, kita ingin membuat poinnya itu dimulai dari angka 0. Makanya kita pakai yang namanya set.
Nah, jika si bola ini, karakter bola ini menyentuh batas merah, ini ya yang disebut batas merah, atau yang biasanya kalau dalam permainan sepak bola adalah gawang, maka poin tim birulah yang akan bertambah. Bertambahnya berapa? Bertambahnya 1. Jangan lupa ya, tunggu 1 detik. Karena saya ingin ketika poinnya ini bertambah, makanya saya ingin memberikan sebuah suara atau sound. Kita pakai soundnya di yang ini aja ya. Cara mencari sound atau menambahkan sound ke dalam sebuah permainan bagaimana? Kita klik yang ini, sound, tapi jangan lupa kode soundnya kita harus letakkan dulu di sini. Klik yang ini, kita bisa menggunakan sound yang kita miliki yang ada di PC atau laptop kita. Kita juga bisa merekam suara kita sendiri sebagai sound ya. Dan kita juga bisa menggunakan sound atau suara atau musik yang ada di script ya. Atau kita bisa memunculkan secara otomatis sesuai dengan kehendak si script untuk bagian soundnya. Karena saya di sini menggunakan sound dari si script, makanya saya mengklik yang ini. Kalian bisa loh klik di sini dan cari sound yang kalian inginkan, atau kalian bisa pilih di sini. Setelah itu kalian bisa ganti sound yang sudah yang sudah kalian tambahkan. Untuk bagian waktunya, di sini saya menggunakan waktu 15 detik untuk permainannya. Saya ingin waktunya ini berkurang 1, makanya di sini kita kasih dia dengan nilai negatif 1 atau min 1. Oh iya, apa perbedaannya antara set dan juga change? Perbedaannya itu kalau set kita bisa ngatur sendiri. Misalnya kita ingin waktunya itu 10. Maka di sini waktunya adalah 10. Tetapi kalau change misalnya waktunya ini adalah 20. Change-nya kita beri dia itu plus 2 atau 2. Otomatis yang awalnya waktunya itu 20 jadi bertambah 2. Dan kalau negatif jadi berkurang 2. Jadi kalau change itu dia berubah sesuai dengan angkanya berapa. Kalau set itu kita bisa ngatur angkanya sesuai dengan kehendak kita. Nah, waktu 15 ini akan berkurang 1. Dan dia akan berkurang 1 terus menerus sampai waktunya ini habis atau timer sama dengan 0. Jangan lupa ya, tunggu 1 detik jika waktunya ini berkurang 1. Maka jika waktunya habis atau timer sama dengan 0, maka kita stop permainan ini. Secara otomatis permainan ini akan berhenti dan kita tidak akan bisa memainkannya lagi karena waktunya sudah habis. Di sini untuk musik permainannya secara keseluruhan saya menggunakan drum mesin. Mengapa sound yang tadi tidak diletakkan bersama drum mesin? Sebab jika kita letakkan sound yang sharp itu di bawah drum, maka dia tidak akan menyatu. Maksudnya bagaimana? Nih, jika ini mulai, maka si sharp itu tidak akan mulai.
Tetapi jika ini berhenti, maka si share itu akan berhenti secara otomatis. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Di sini, sprite ini fungsinya untuk apa? Nah, jika kita mengklik ini, maka ada sprite yang akan disembunyikan. Sprite-nya itu apa? Kita pergi ke custom. Nah, ini sprite-nya. Dia itu dalam bentuk kalimat ya. Gunanya untuk menentukan siapa pemenangnya. Nah, jika pemenangnya itu tim biru, maka kalimat ini akan muncul. Jika pemenangnya tim merah, maka kalimat ini akan muncul. Jika pemenangnya itu tidak ada, alias keduanya itu seri, hasilnya imbang, maka kalimat ini akan muncul. Cara membuatnya bagaimana? Ini bisa kita duplikat, klik duplikat. Setelah itu kalian bisa klik yang ini, yang teks. Kalian klik 2 kali. Setelah itu kalian bisa atur gaya hurufnya, maunya apa. Soal warna, kalian klik yang ini. Ini kalian bisa pilih warnanya itu apa, sesuai dengan keinginan kalian, maunya apa. Kalian bisa atur ukurannya. Atau kalian bisa atur letak posisinya mau di mana, terserah kalian. Dan kalian jangan lupa ya, yang ini ditambahin. Kenapa ditambahin? Nanti ada yang namanya kode perintah. Kode perintahnya itu berisi nama-nama ini untuk memunculkan kalimat yang ini. Nah, ini kan fungsinya untuk menyembunyikan kalimat yang tadi ya. Nah, yang ini masih ada hubungannya dengan kode yang ini. Kode yang ini. Jadi, jika permainannya ini berhenti, maka si kode ini, si broadcast, akan merintah kode yang ini untuk menampilkan apa? Menampilkan jika poin tim biru lebih besar daripada poin tim merah, maka kalimat yang akan muncul adalah tim biru menang. Tetapi jika sebaliknya, poin tim merah lah yang lebih besar atau lebih unggul, maka kalimat yang akan muncul adalah tim merah yang menang. Tetapi jika keduanya seimbang, hasilnya seri, maka kalimat yang akan muncul adalah hasil imbang. Supaya kalimat tadi tidak muncul cuma 1 detik, makanya di sini saya pakai yang forever, selamanya ya. Nah, mungkin cuma itu ya tutorial dari saya atau penjelasan tentang kode yang ada di permainan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.